Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, otoritas adalah kuasa dan wewenang untuk melakukan sesuatu. Seorang guru mempunyai otoritas untuk mengajar, seorang dokter mempunyai otoritas untuk menyembuhkan, seorang pastor mempunyai otoritas untuk merayakan Ekaristi. Demikian pula seorang yang dibaptis mempunyai otoritas untuk mewartakan imannya. Kita semua adalah orang-orang yang telah dibaptis dan diberi otoritas untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan Injil, untuk mewartakan iman kita. Yesus memberikan kuasa kepada para murid untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Kata-kata ini hendak mengatakan bahwa kuasa itu berasal dari Yesus sendiri, yang juga mempunyai kuasa atas setan-setan dan mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Dengan demikian, para murid dan kita semua yang telah dibaptis diberi kuasa dan diutus untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh Yesus, yaitu menyembuhkan orang. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimanakah kita menjalankan perutusan ini? Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Yesus pada hari ini. Yang pertama, kita menjalankan perutusan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi justru dalam kelemahan dan kekurangan-kekurangan kita. Yesus bersabda, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Dengan tidak membawa bekal apapun, kita menjadi lemah dan kekurangan. Namun justru Tuhan bekerja dalam kelemahan dan kekurangan manusiawi kita. Saat ini dalam masa pandemi, kita juga mengalami pengalaman tak berdaya. Selama pandemi ini kita juga melepaskan banyak hal yang biasa kita lakukan. Kita tidak ke sekolah, kita tidak bekerja, kita tidak ke gereja, kita tidak ke kantor, dan karena kita tidak bekerja, penghasilan kita berkurang atau bahkan mungkin hilang. Namun di tengah kelemahan dan kekurangan ini, apakah kita menyerah dan tidak melaksanakan perutusan? Dalam situasi sulit ini, kita diingatkan dalam sabda Tuhan pada hari ini untuk tetap setia menjalankan perutusan, karena Tuhan akan menyertai kita, baik perutusan dalam keluarga kita sendiri ataupun perutusan yang lebih luas kepada orang banyak. Dan kedua, kekurangan itu akan dilengkapi oleh orang lain dalam persaudaraan dan kebersamaan. Kita tidak akan sendirian, karena ada orang lain yang akan mendukung dan membantu kita. Yesus bersabda, apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat kembali. Bantuan dan dukungan seringkali kita terima dalam pelayanan kita, bahkan tanpa kita menyadarinya dan kita duga. Oleh karena itu, janganlah khawatir dengan kekurangan dan kelemahan kita, karena semuanya itu akan dilengkapi lewat persaudaraan dan kebersamaan dengan orang lain. Dan pesan yang ketiga, janganlah heran bila ada yang menolak pelayanan kita, bersiaplah untuk itu. Janganlah sakit hati, tetapi tetaplah terus melangkah melanjutkan perutusan dan pelayanan. Yesus bersabda, kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debu dari kakimu. Mengebaskan debu dari kaki adalah suatu bentuk pelepasan amarah dan sakit hati karena pengalaman ditolak, sehingga terbebas dari kemarahan dan kita dapat melanjutkan pelayanan. Hari ini kita memperingati Padre Pio, seorang yang mengalami stigmata. Dalam hidupnya, dia juga mengalami penolakan dari orang-orang di sekitarnya. Bahkan dianggap sebagai orang gila karena mengalami stigmata itu. Penolakan itu tetap selalu terjadi.
tetapi kita dipanggil untuk tetap setia menjalankan pelayanan di tengah penolakan-penolakan yang kita alami. Saudara-saudara terkasih, itulah 3 pesan perutusan yang kita dengar pada hari ini. Janganlah gelisah dengan kekurangan kita, percayalah akan ada dukungan bantuan dari orang lain lewat persaudaraan dan kebersamaan, dan teruslah setia dalam pelayanan, kendati ada penolakan-penolakan untuk kita. Amin.